perubahan kesehatan fisik pada manusia. Tolong slide selanjutnya. Nah, saya sudah mencari informasi dari referensi jurnal dan pengalaman dari teman-teman mungkin yang merasa, dan juga pengalaman hidup saya membagi jadi 3, yaitu 1, stres kuliah, tugas kuliah. Cara mengatasinya ada 1, berhenti menjadi mahasiswa deadline. Mungkin kebanyakan mahasiswa di sini ada yang memang rajin, tidak mengerjakan pekerjaan tugasnya dekat-dekat tenggat waktu. Tapi ada juga mahasiswa yang mengerjakan tugasnya itu dekat-dekat pengumpulan. Itu yang membuatkan para mahasiswa menjadi stres. Nah, sehingga tolong diubah jadi biar tidak stres, maka jangan mengerjakan tugas dekat waktu deadline atau tenggat waktu. Yang kedua, hilangkan kebiasaan malu bertanya sesaat di jalan. Kenapa begini? Karena ada beberapa mahasiswa yang tidak tahu materi yang diberikan oleh dosennya. Oke? Dia cuma tahu masuk kuliah doang, tapi tidak tahu materi apa yang akan dosen ajarkan dan tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, tawar-menawar dengan dosen. Mohon maaf Pak Budiman, berhubung Bapak ada di sini selaku dosen, saya perwakilan teman-teman, mohon untuk para dosen tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Mungkin ada beberapa mahasiswa mempunyai kemampuan cepat nangkap atau mungkin agak lambat. Jadi sehingga tolong tugasnya itu jangan terlalu berat-berat ya Pak. Tolong disampaikan oleh para dosen. Terus teman-teman bisa tawar-menawar tentang tugas ini. Pak, tolong dong tugasnya jangan berat-berat. Berikan kalimat-kalimat sopan agar dosen tersebut tidak memberikan tugas-tugas yang berat. Memang kenyataannya ketika kita kuliah akan mengalami banyak tantangan untuk mempersiapkan dunia kerja, tapi ya mungkin kita punya kesibukan lain sehingga untuk diporsirkan tugas-tugas yang lain. Oke, next. Stres cinta. Di sini kebanyakan pasti di ruangan di sini ada yang sudah pacaran. Mas sudah pacaran? Oh belum Mas. Mbak Puji pasti sudah kan? Sudah, pasti sudah ada. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, setia, jujur, dan bertanggung jawab. Saya tidak akan menjelaskan poin nomor 1 ini karena teman-teman sudah mengerti. Yang kedua, sadar akan batas interaksi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Ya udah, tahu ya, malah saya jelasin. Oke. Batas interaksi ini bisa teman-teman, saya kasih contoh ya. Perempuan akan marah ke cowok ketika si cowok tidak membatasi interaksinya sama perempuan. Lebih dikatakan apa? Friendly. Terlalu banyak friendly, perempuan stres. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, mempunyai modal uang. Modal uang di sini, kalau teman-teman kata baru Google atau TikTok, mau kondo atau enggak matre. Orang yang pacaran sudah harus siap uang. Kalian ngecek perlu pulsa, perlu apa? Uang. Kalian pergi jalan-jalan dengan pacar, perlu apa? Uang. Beli apa? Beli bensin, beli makanan, jajanan. Gitu. Di sini bukan hanya laki-laki yang memodalkan uang untuk pacaran, tetapi perempuan juga. Jadi ya 50-50 lah kalau kalian tidak mau stres dalam pacaran, sehingga tidak ada kalimat kata mau kondo dan matre. Yang keempat, bisa membagi waktu. Ini poinnya cukup ke cowok sih, karena cowok ini terkadang lupa ada pasangannya. Sudah sering main dengan temannya, sudah main game, tapi tidak bisa meluangkan waktunya kepada ceweknya, sehingga ceweknya stres, overthinking. Nah begitu juga sebaliknya. Yang kelima, tidak usah pacaran. Simpelnya gitu. Kalau tidak mau stres dalam cinta, tidak usah pacaran. Next. Stres uang bulanan. Ini kalangan mahasiswa akan selalu stres. Karena apa? Mau banyak dan tidaknya uang yang diberikan orang tua,
pasti ujung akhir bulannya selalu stres. Saya mau makan apa? Saya mau ngapain? Uang saya dari mana? Aduh, coba deh aku pinjam sama dia aja. Saya memberikan 5 cara mengatasinya. 1, membuat daftar kebutuhan yang wajib untuk dibeli. Sebenarnya poin pertama ini teman-teman tidak usah kayak merasa, nanti ini seperti mama-mama bagi laki-laki, ya kan Ali? Saya nggak dengar tadi. Ya kan ya, dilihatin. Terus sebenarnya membuat daftar belanja ini untuk teman-teman memudahkan. Berapa sih pengeluaran teman-teman dalam sebulan? Sudah bisa memastikan berapa sih harus yang saya beli tanpa membuang-buang uang gitu. Yang kedua, memberi barang yang dibutuhkan selama 1 bulan. Memberi barang yang diperlukan dalam 1 bulan. 1 bulan ini teman-teman cukup membeli kebutuhan perut Anda seperti beras, kecap, atau garam yang simpel-simpel saja. Yang kedua, contohnya itu alat keperluan mandi, skincare lah, sabun lah, atau mungkin keperluan bersih-bersih di kos. Itu. Yang ketiga, membatasi uang untuk ditabung dan untuk jajan. Pasti di sini teman-teman ada yang bisa menabung dan ada yang tidak bisa menabung. Aldi, kamu bisa nabung? Oh, tentu tidak. Oke. Dan jadi teman-teman, contoh kalian punya uang 1 juta diberikan oleh keluarga. Nah, ketika kalian sudah membuat daftar, bahkan membeli sesuai dengan kebutuhan, contoh 300 kali 1 juta kalian dapatkan, 300 untuk kebutuhan, 700 sisanya, 200 untuk menabung dan 500 untuk kalian jajan. 200 untuk apa? Ketika kalian di akhir bulan ada kenapa-kenapa, kalian bisa menggunakan tabungan tersebut. Oke. Yang keempat, membatasi kerja kelompok di kafe. Pada dasarnya mahasiswa akan mengerjakan kelompok itu di kafe, tidak mungkin tidak. Pasti banyak dengan kedok ngerjain tugas, padahal 80%-nya adalah ngegosip, terutama cewek-cewek. Benar? Benar, iya. Kalau laki-laki mah kedoknya kerja kelompok, tapi lama-kelamaan login dong, ML, PUBG gitu, Free Fire, atau mungkin Cooking Mama gitu. Dan yang kelima, belajar masak. Di sini belajar masak tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Laki-laki jangan berkedok gender, perempuan tuh harus masak. Hanya perempuan yang harus masak, tidak. Laki-laki juga harus bisa masak. Gitu. Minimal tahu takaran nasi untuk dimasak. Terus tahu ceplok telur, goreng tempe, dan masak air. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman di sini tidak tersinggung, terutama Aldi, mohon maaf. Terutama juga Pak Budiman, mohon maaf Pak. Inilah hasil presentasi saya. Terima kasih dan selamat siang.